Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Preview pertandingan FA Cup hari Rabu malam waktu Eropa, atau ini babak per 8 final ya, atau babak 16 besar berarti Piala FA, atau kalau di Indonesia berarti kick-off-nya hari Kamis dini hari ya, antara Manchester United menghadapi West Ham. Nah, Manchester United musim ini sudah pernah berhadapan dengan West Ham di tanggal 30 Oktober waktu Eropa. Ketika itu Manchester United berhasil menang 1-0 lewat gol tunggal Marcus Rashford. Ketika pertandingan tersebut, ini dia formasi dari Manchester United. Cristiano Ronaldo masih ada di sana, di kanan Anthony Elanga, Rashford di kiri, Christian Eriksen berduet dengan Casemiro, Maguire berduet dengan Lisandro Martinez di tengah ya. Yang menarik dan harus diwaspadai adalah West Ham nih. Di pertandingan terakhir di Liga, mereka berhasil menang besar 4-0 menghadapi Nottingham Forest. Jadi mereka ini sedang dalam situasi yang positif. Menang besar pula menghadapi tim Premier League yang lainnya di ajang Liga Inggris. Sementara Manchester United juga tidak kalah positifnya juga, karena ya baru saja memenangkan Carabao. Di final mengalahkan Newcastle 2-0. Balik lagi ke West Ham, ketika mereka menang 4-0 menghadapi Nottingham Forest, ini dia statistiknya. Expected goals 3,04. Jadi West Ham berhasil melewati expected goals ya, dari 3, sekian mereka bisa bikin 4 gol. Ball possession berimbang, goal attempts itu dia tuh 18. Jadi West Ham sangat tajam, sangat mendominasi, walaupun dari 18 percobaan 5 yang on goal ya. Yang off goalnya ada 8, sekitar hampir 50%. Tapi menurut gua sangat-sangat mendominasi. Dan yang penting lagi, West Ham 4 golnya tercipta di babak kedua. Ini penting bagi Manchester United ya. Artinya pasukan dari David Moyes ini punya kemampuan mencetak gol yang cukup banyak di babak kedua. Kenapa gue bilang ini penting bagi Manchester United? Jadwal dari Manchester United ini sangat ketat. Hari Ahad kemarin, ya praktis 3 hari sebelum menghadapi West Ham, di hari Rabu final. Final menghadapi Newcastle ya kan, Carabao. Sebelumnya menghadapi Barcelona, laga besar juga, laga penting juga, konsentrasi fokus full. Tim juga tidak mungkin menyimpan pemain kan di 2 laga tersebut, harus menurunkan pemain inti, dan ini yang gue khawatirkan. Dan jangan lupa di weekend nanti Manchester United akan tandang ke Anfield menghadapi Liverpool. Partai penting juga, partai syarat gengsi, partai bersejarah menurut gue, rivalitas antara keduanya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United, di mana rotasi yang biasanya dilakukan Erik ten Hag ini juga, ya Erik ten Hag filosofinya menurunkan tim terbaik terus ya kan, selalu mengincar kemenangan di semua partai, semua kompetisi yang dimainkan oleh Manchester United, sehingga besar pula kemungkinan Erik ten Hag akan menurunkan sebagian besar, kalau nggak semuanya ya, pemain inti yang tersedia bagi Manchester United. Tentu saja mereka-mereka yang dinilai akan mampu menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan, terutama starting 11 ya. Sehingga yang gue khawatirkan adalah sisi kelelahan sih. Sisi kelelahan dari para pemain. Sejauh ini sudah terlihat, kalau menurut gue ringan amatiran, walaupun belum menonjol banget. Jadi kayak pemain yang betul-betul kayak kehabisan bensin di tengah lapangan, di tengah pertandingan seperti itu tuh belum sampai seperti itu. Dan gue harapkan tidak sampai seperti itu. Walaupun penurunan intensitas itu juga terlihat. Contoh ketika menghadapi Newcastle, bagaimana di babak kedua ya Manchester United memilih untuk tidak menghadapi agresivitas Newcastle yang tinggi dengan agresivitas yang tinggi juga. Ini kan menurut gua ya mungkin juga dilihat dari sisi
keadaan fisik dari para pemain Manchester United. Tapi di FA Cup ini juga sesuatu yang penting. Kenapa? Ini merupakan salah satu kemungkinan trofi lagi bagi Manchester United. Sekarang sudah berjalan sampai 16 besar. Dan kalau kita lihat tim-tim yang berada di 16 besar ya, oke, ada Tottenham, ada Manchester City. Praktis menurut gue ada Manchester United dan Manchester United dan Manchester City, sorry. Dua tim ini yang menjadi unggulan. Sehingga ya Manchester United punya nih kesempatan untuk bisa melangkah jauh di FA Cup. Bahkan ya bisa kalau tidak bertemu dengan Manchester City katakanlah sampai final ya bisa jadi akan melangkah sampai final. Melihat dari tim-tim yang lainnya yang masih tersisa di FA Cup. Nah ini dia nih jadwal dari Manchester United selanjutnya. Ini juga ketat ya. Hari Ahad atau 4 hari setelahnya, setelah menghadapi West Ham akan tandang ke Anfield. Lalu akan kembali ke Old Trafford di Europa League 16 besar menghadapi Real Betis. Lalu 3 hari kemudian akan bermain menghadapi Southampton. Lalu 4 hari setelahnya akan terbang ke Spanyol, tandang menghadapi Real Betis. Jadi jadwalnya juga sangat ketat dan menurut gue ya ini mengkhawatirkan dalam tanda kutip ya. Oleh karena itu gue perkirakan langsung saja ke perkiraan formasi. Mungkin ya gue harapkan sih sebenarnya ini ya, Manchester United bisa menurunkan formasi seperti ini dari David De Gea, di kanan Diogo Dalot, duet di tengah mengistirahatkan Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez mungkin, dengan menempatkan Lindelof dan Harry Maguire, serta di kiri malas ya. Oke, gue tahu Harry Maguire, tapi gue melihat sekali lagi bagaimana penampilan Harry Maguire di bawah Erik ten Hag ini ada peningkatan dibanding dengan musim lalu secara umum ya. Walaupun belum secara drastis, tapi ya peningkatan itu sudah ada sedikit demi sedikit. Dan menurut gue di partai FA ini bisa diturunkan. Kenapa tidak ya, dengan mengistirahatkan duet utama Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Dan di tengah Casemiro penting dimainkan sebagai perisai dari lini pertahanan Manchester United, diduetkan dengan Marcel Sabitzer yang memang didatangkan dengan proyeksi menggantikan peran Christian Eriksen yang cedera. Bruno Fernandes bisa ditempatkan di kanan, Jadon Sancho di nomor 10, di kiri Garnacho, di depan Wout Weghorst. Tentu saja ini berarti mengistirahatkan Anthony, Marcus Rashford, ya kan? Atau bisa juga seperti ini. David De Gea, Diogo Dalot, Lindelof, Maguire, Luke Shaw yang diturunkan dengan tujuan ya Luke Shaw menurut gue juga punya kemampuan defensif dan ofensif yang sama bagusnya, sehingga ada perimbangan ini, terutama untuk lini belakang Manchester United karena memainkan Lindelof dan juga Maguire. Casemiro, Sabitzer, Bruno Fernandes di kanan, Scott McTominay di 10, Rashford di kiri ya, dan Wout Weghorst di depan. Itu juga bisa. Tentu saja Erik ten Hag yang lebih tahu situasi dan kondisi dari para pemainnya, sehingga kalau seandainya memainkan Anthony atau bahkan menurunkan Lisandro Martinez, itu juga merupakan opsi, karena ya filosofi Erik ten Hag adalah untuk memenangkan setiap pertandingan. Dan perkiraan skor, prediksi dengan amatiran, melihat kemampuan mencetak gol dari West Ham dan juga pertemuan kemarin ya di Liga putaran pertama ketika di Old Trafford, West Ham juga bermain dengan agresivitas tinggi. Mereka juga menciptakan beberapa peluang, walaupun secara kualitas di pertandingan tersebut Manchester United lebih oke. Tapi untuk kali ini gua prediksi 2-1 bagi Manchester United, menang dan tapi tidak clean sheet. Nah, yang menarik yang gua lihat juga bagaimana situasi dari West Ham. 3 hari setelah ini mereka akan tandang menghadapi Brighton, laga sulit tentu saja. Lalu mereka juga harus bermain di Conference League playoff. Lalu 3 hari setelahnya mereka akan bermain kandang menghadapi Aston Villa ya, yang juga sedang naik daun ini. Tentu saja laga yang tidak mudah bagi pasukan David Moyes. Terutama
pertandingan liga kalau melihat posisi dari West Ham saat ini yang berada di posisi 16. Sangat dekat dengan zona degradasi. Jadi bukan tidak mungkin David Moyes pun juga mungkin tidak tidak all out banget gitu ya di FA, dengan lebih melihat liga, posisi liga ini sebagai prioritas, lalu mungkin kompetisi di Eropa sebagai prioritas selanjutnya. Itu bisa saja juga ya. Namun ya West Ham tentu saja kalau dilihat dari perjalanannya sempat juga kalau tidak salah musim lalu kan ya, atau 2 musim lalu, gue lupa, kayaknya musim lalu deh, bertemu di ajang Carabao kalau tidak salah menghadapi Manchester United di kandang sendiri, dan Manchester United kalah 0-1. Walaupun pada saat itu ya dijamannya oleh Gunnar Solskjaer, pada saat itu Manchester United tertinggal dulu dan memiliki peluang banyak bener tapi tidak klinikal, dan ini menurut gue harus dihindari dan harus diwaspadai. Partai menghadapi West Ham ini juga menurut gue partai yang penting dan juga vital bagi Manchester United. Artinya bagaimana keadaan skuad ini setelah memenangkan Carabao, setelah 6 tahun tanpa trofi, setelah Erik ten Hag mendapatkan trofi pertamanya di Old Trafford di Manchester United. Bagaimana situasi skuadnya ini? Apakah rasa lapar itu tetap ada? Apakah konsentrasi dan fokus itu tetap ada? Ini penting dan gue tidak sabar untuk menunggu ya, menyaksikannya di hari Rabu malam waktu Eropa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa yang harus diturunkan? Perkiraan skor? Lolos nggak nih kira-kira? Peluangnya bagaimana di FA Cup? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.